Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. BNNP Bali gagalkan peredaran narkoba senilai 17 miliar rupiah. Sejumlah sekolah di Kabupaten Gianyar mengalami defisit atau tidak mendapat siswa baru untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menanam 6.000 bibit mangrove di Mangrove Arboretum Park, Denpasar Selatan. Siap Ardiansa. Skuad Garuda Muda U23 akhirnya lolos ke final Piala AFF U23 2025 usai menumbangkan Thailand di semifinal melalui drama adu penalti. Salah satu eksekutor penalti adalah kapten tim, yakni Kadek Arel. Tendangan Kadek sempat ditepis kiper lawan, meskipun akhirnya membuahkan gol. Orang tua Kadek sempat menyaksikan siaran langsung pertandingan di Denpasar, Bali. Orang tua Kadek mengaku was-was putranya gagal mengeksekusi penalti. Kadek Arel merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Kedua orang tuanya sangat bangga dengan prestasi Kadek, apalagi dia menjadi pemimpin lapangan yang membawa skuad Garuda menuju final Piala AFF U23. Made Pariarsa merasa bersyukur putranya dan seluruh tim mampu menaklukkan Thailand dengan skor 8-7. Tentunya deg-degan ya, baru Kadek ngambil tendangan penalti, apalagi Kadek nendangnya paling pertama. Jadi kita sekeluarga agak deg-degan, apalagi sempat ditepis kiper dan syukur-syukur bisa masuk ke gawang Thailand. Ya semoga Kadek diberi kesehatan dan bisa memimpin timnya dengan baik, sehingga di final nanti Kadek bisa berjuang dengan baik, Asungkare bisa menjadi juara. Rencananya, kedua orang tua Kadek Arel akan menyaksikan putranya secara langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat final Timnas U23 menghadapi Vietnam pada Selasa malam 29 Juli. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Hai, halo. Semangat Dubainya. Ada Dubai. Meskipun membawa banyak manfaat, kemajuan teknologi juga membawa risiko, terutama bagi generasi muda. Mulai tindakan kekerasan, perjudian online, dan disinformasi atau penyebaran informasi yang salah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Bangli, Niwayan Diah Wiratnyani. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Bangli, Niwayan Diah Wiratnyani, saat kegiatan ulang tahun ke-52 KNPI yang berlangsung di Yayasan Peseraman Gurukula Bangli akhir pekan lalu. Dia mengatakan di tengah perubahan zaman yang begitu pesat, generasi muda memiliki tantangan yang sangat berat karena bila salah langkah, dampak negatif sangat besar. Misalkan kalau memang kita memiliki skill-skill non-akademik, bisa kita salurkan atau kita bagi ke adik-adik tersebut. Sekaligus nanti kita akan sharing edukasi tentang bagaimana cara untuk mengklasifikasikan dampak positif dari digitalisasi atau perkembangan teknologi ini, apa negatifnya, jadi sebisa mungkin kita akan mengarahkan adik-adik untuk menghindari dampak negatifnya tersebut. Pendiri Yayasan Gurukula Bangli Inenga Arnawa mengapresiasi kegiatan ulang tahun KNPI. Menurutnya, generasi muda adalah penentu perjuangan sejarah bangsa dan mereka harus bersatu dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terus diupayakan adanya kegiatan-kegiatan sosial, adanya kegiatan-kegiatan pendidikan politik, juga pendidikan-pendidikan pemudaan yang lain, sehingga pemuda kita benar-benar siap dari sisi kaitannya dengan mental, dan siap nanti memimpin untuk kepentingan negara. Kegiatan ulang tahun ke-52 KNPI tidak hanya diisi dengan team building, namun penyerahan bantuan sosial kepada warga yang tidak mampu. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Unda Anyar melaksanakan kampanye konservasi alam dengan tema Roots of the Future Biodiversity, 1000 Mangroves, 1000 Stories pada akhir pekan lalu. Acara ini bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juli dengan menanam 6.000 bibit mangrove di lokasi Mangrove Arboretum Park, Pedungan Denpasar Selatan. Kegiatan diikuti 750 peserta dari Forkompinda Bali, elemen masyarakat dan organisasi, serta aktivis peduli lingkungan. 1000 Mangroves, 1000 Stories, syarat makna filosofis, yakni 1000 akar untuk 1000 kisah dan harapan bagi ribuan generasi mendatang. Setiap tahunnya, dan ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Sehingga kita bersama-sama berharap membangun awareness dari seluruh masyarakat dan juga tentunya stakeholder yang ada di Provinsi Bali bahwa mangrove adalah merupakan salah satu ekosistem yang memang memiliki manfaat luar biasa, baik itu secara ekologis maupun juga secara ekonomis dan tentunya manfaat secara fisik lainnya. Mangrove adalah salah satu spesies tanaman yang memang sangat kuat sekali dia menyerap karbon. Dan saya kira BKSDA Bali mendukung apa yang sudah diagendakan oleh pemerintah Provinsi Bali dan Balai Pedas menginisiasi untuk melakukan penanaman mangrove bersama. Dan bagi kami Balai KSDA Bali ini momen yang bisa kami gunakan sebagai bagian dari rangkaian menuju Hari Konservasi Alam Nasional 2025. Saya kira bangsa yang besar adalah bangsa yang ikut menjaga kelestarian alam. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Road to Hari Konservasi Alam Nasional yang mengusung tema membangun sinergi antar generasi untuk masa depan. Kegiatan ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.